Dalam syukur hari ulang tahun yang ke-12 ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan meninggalkan kasih yang semula. Jangan meninggalkan kasih yang semula. Mari kita perhatikan teks kita. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu adalah surat dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Yohanes mendapatkan wahyu di Pulau Patmos kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Asia Kecil, 7 jemaat: Efesus, Mirna, Philadelphia, Pergamus, Tiatira, dan sebagainya, beberapa jemaat lagi. Semua di Asia Kecil. Asia Kecil itu kalau zaman modern sekarang di Turki. Jadi Turki itu sebenarnya itu pusat kekristenan pada awalnya. Memang sekarang mayoritas Islam. Masjid di di Turki itu ada kira-kira sekitar 80.000 masjid. Sedangkan gereja itu kira-kira 233 buah. Suatu jumlah yang sangat kontras. Padahal Turki adalah basis kekristenan pada waktu itu. Kita tahu kerajaan Roma karena terlalu besar sehingga sukar untuk diatur, maka Roma terpaksa dibagi dua menjadi Roma Barat, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu pusatnya di Roma, Italia, sedangkan Romawi Timur itu pusatnya di Konstantinopel. Kita punya pengakuan iman Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah Istanbul sekarang, ya, Istanbul Turki. Itu pusat kekristenan. Tapi ditaklukkan oleh Islam pada masa lampau, pada zaman Ottoman, dan nanti baru Ottoman dikalahkan setelah berkuasa ratusan tahun, hampir lebih dari 1000 tahun, baru mereka ditaklukkan lagi di dalam perang dunia yang kedua. Tapi itu adalah pusat kekristenan. Maka Efesus itu adalah suatu kota di Turki, dan gereja Efesus adalah gereja yang ada di Turki. Dengan 6 jemaat yang lain yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat 1, dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ada jemaat Efesus, tapi surat ini ditujukan kepada malaikat jemaat. Apa maksudnya malaikat jemaat? Ada penafsiran bahwa sebenarnya setiap gereja, setiap jemaat itu ada malaikat Tuhan khusus yang jaga. Jadi ada malaikat khusus yang jaga Peniel Oebabo, ada malaikat khusus yang jaga Koinonia, ada malaikat khusus yang jaga
Ebenezer Oeba, ada malaikat khusus yang jaga revival, tuh ada di sana. Ya. Nah, ada penafsiran demikian, tapi sebenarnya itu penafsiran yang salah, karena malaikat tidak harus diartikan sebagai makhluk roh yang bersayap itu, tidak. Tapi arti kata dasar malaikat ini adalah malak dalam bahasa Ibraninya atau angelos dalam bahasa Yunaninya. Arti dasarnya hanyalah seorang utusan. Jadi kalau saya mengutus saudara ke Anuban Utara, maka saudara itu sebenarnya adalah malaikat. Malaikat yang saya utus. Kalau kita melihat Ayub pasal 1 ayat 4, dibilang begini. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, dan seterusnya. Datanglah seorang pesuruh, kata Ibraninya adalah malak. Maka malak itu artinya pesuruh. Saya sering suruh koster kita, Noken, lakukan ini. Itu berarti dia adalah malaikat. Ya. Dalam Lukas 9 ayat 52 dikatakan, dan ia, Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia. Kata Yunani untuk utusan adalah angelos. Berarti utusan-utusan mendahului itu adalah malaikat. Nah, karena itu kalau dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, itu bukan ada makhluk bersayap di Efesus, tidak. Tapi maksudnya adalah seorang utusan Tuhan yang melayani di jemaat Efesus. Dia disebut sebagai malaikat. Jadi setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja disebut juga sebagai malaikat. Maka saya ini malaikat. Gemuk-gemuk begini tapi malaikat juga. Ya. Nah, karena itu kalau dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, artinya kepada pemimpin gereja, kepada hamba Tuhan yang melayani di gereja Efesus. Surat ini ditulis dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes kepada jemaat ini. Di dalam surat ini ada pujian yang Tuhan berikan kepada gereja ini, ada celaan yang Tuhan berikan, ada nasihat atau bahkan ancaman yang diberikan kepada gereja ini. Dan hari ini di ulang tahun gereja kita yang ke-12, saya mau kita belajar bersama dari kelebihan gereja Efesus, dari kekurangan mereka, dari kecacatan mereka, dari nasihat yang diberikan pada mereka, bahkan dari ancaman yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya kita belajar juga menjadi gereja yang lebih baik setelah eksis 12 tahun lamanya. Nah, saya akan bicarakan beberapa hal dari teks kita ini. Yang pertama adalah jemaat Efesus ini sebenarnya adalah jemaat yang hebat, jemaat yang bagus, jemaat yang luar biasa. Mengapa jemaat ini dikatakan jemaat yang hebat, yang bagus, yang luar biasa? Ada banyak hal positif yang ada di dalam gereja ini. Mungkin pertama-tama perlu dikatakan bahwa jemaat ini didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Ada kemungkinan jemaat Efesus ini didirikan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila. Kalau kita lihat kisah 18 ayat 19, lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Maka mereka itu adalah Paulus, Priscilla, Aquila, dan seterusnya di Efesus. Maka di sini ada dugaan bahwa Paulus yang mendirikan jemaat di Efesus ini. Tapi karena dalam ayat 20 dan 21-nya diceritakan tentang Paulus meninggalkan Efesus, lalu diceritakan juga tentang Priscilla dan Aquila yang masih ada di Efesus. Coba perhatikan ayat 20-21, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi dia tidak mengabulkannya. Dia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus.
Jadi Paulus meninggalkan Efesus, Priscilla Aquila tetap di Efesus. Maka ada dugaan bahwa yang mendirikan gereja Efesus itu adalah Priscilla dan Aquila. Manapun yang benar, jikalau Paulus sebagai pendirinya, Paulus adalah rasul yang hebat. Tapi seandainya bukan Paulus, Priscilla dan Aquila yang mendirikannya, dua orang suami istri ini juga adalah orang yang hebat. Kita tahu bahwa Priscilla dan Aquila lah yang memanggil Apolos yang hebat itu dan mendidik Apolos dengan sangat teliti. Berarti Priscilla Aquila bukan orang sembarang. Manapun yang benar, Paulus atau Priscilla Aquila, gereja Efesus didirikan oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Lalu saudara, dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga, Paulus masih mampir lagi setelah dia meninggalkan Efesus. Dia masih mampir lagi dan sempat melayani 2-3 tahun di Efesus. Menurut catatan Kisah pasal 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 10. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Lalu dalam pasal 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Berarti Paulus, terlepas apakah benar Paulus dirikan jemaat ini, tapi yang pasti Paulus ikut melayani di Efesus 3 tahun lamanya, siang malam tiap hari beritakan firman, beritakan Injil, mengajar firman Allah di tengah jemaat ini. Maka saudara, Efesus ini adalah jemaat yang sangat beruntung karena dilayani oleh orang seperti Paulus atau Priscilla Aquila. Lalu saudara, ada orang hebat lain juga yang sempat melayani di Efesus. Orang hebat itu adalah Apolos. Apolos dikatakan bahwa dia seorang yang sangat mahir dalam kitab suci. Dia seorang yang fasih dalam bicara. Dia berasal dari Alexandria, sebuah kota terpelajar di Mesir. Dia seorang yang sangat berani. Dia bahkan melakukan perdebatan terbuka melawan orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apolos orang yang hebat. Tapi dalam Kisah 18 ayat 24 kita lihat, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Kenapa dikasih istilah atau keterangan dia berasal dari Alexandria? Alexandria adalah kota pendidikan pada masa itu. Kita kenal seorang filsuf dan juga seorang dari bapak-bapak gereja yang namanya Philo dari Alexandria, yang menguasai seluruh filsafat Yunani dan menjelaskan Taurat Perjanjian Lama juga dengan menggunakan pendekatan filsafat Yunani. Dari Philo terkenal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara menurut teks itu. Dia seorang yang fasih bicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Fasih bicara, mahir kitab suci. Ini perpaduan yang luar biasa. Ada orang yang fasih bicara, tidak mahir kitab suci. Ada orang yang mahir kitab suci, tidak fasih bicara. Kalau ada pendeta yang fasih bicara, tapi tidak mahir Alkitab. Ada pendeta yang mahir Alkitab, tidak fasih bicara. Saudara pilih mana? Kalau dia fasih bicara, tidak mahir kitab suci, ngomongnya enak, saudara bisa ketawa dari awal sampai akhir, tapi isinya sangat dangkal. Kalau yang mahir kitab suci tapi tidak fasih, dia gali firman dalam, tapi saudara mengantuk. Yuk, pilih mana?
Saya yakin banyak orang akan pilih yang fasih tapi tidak mahir. Karena yang mahir tapi tidak fasih, itu tidak terlalu menarik. Tapi Apolos ini, dia sudah fasih, dia mahir dalam soal kitab suci. Ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di sana supaya dia menyambut dia. Berarti orang sehebat Apolos pernah melayani di Efesus. Sudah ada Paulus di sana, sudah ada Priscilla, Aquila, sekarang tambah lagi seorang apologet dari Alexandria, yakni Apolos, melayani gereja di Efesus. Hebat ini, ya. Lalu saudara, Timotius juga pernah diutus melayani di sana. 1 Timotius 1:13. Ketika aku, ini Paulus, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau ini Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Berarti Paulus mengutus Timotius melayani juga, mengajar di Efesus. Tambah lagi satu orang hebat seperti Timotius. Dan yang tidak kalah hebat adalah Rasul Yohanes, menghabiskan hidupnya pelayanan di Efesus. Itu tidak ada di dalam kitab suci memang, tapi di dalam sejarah. Homer Halley mengatakan, tradisi mengatakan bahwa setelah kematian Paulus, kota itu menjadi rumah Yohanes untuk waktu yang lama. Leon Morris, tradisi mengatakan bahwa Yohanes tinggal di sana pada masa tuanya. Dan Robert Mounce mengatakan bahwa di antara semua tokoh yang pernah tinggal dan melayani di Efesus, Rasul Yohanes adalah tokoh yang paling dekat dengan gereja Efesus. Maka saudara, bayangkan orang-orang yang mendirikan atau yang melayani di jemaat Efesus ini bukan orang-orang sembarang. Ada Paulus, ada Priscilla, ada Aquila, ada Apolos, ada Timotius, dan ada Rasul Yohanes. Maka gereja Efesus, gereja yang sangat istimewa, gereja yang sangat beruntung karena dilayani oleh rasul-rasul dan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ini hebatnya gereja Efesus. Tapi saudara, hebatnya gereja ini bukan hanya tergantung dari siapa yang melayani, tapi memang jemaatnya sendiri, anggota jemaatnya sendiri juga adalah orang-orang yang bagus, orang-orang yang hebat. Dalam hal apa? Kedua, jemaat ini adalah jemaat yang sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Dikatakan Tuhan Yesus tahu jerih payah jemaat Efesus. Kata jerih payah ini, bahasa Yunani-nya adalah kopos. Dan kopos itu berarti bekerja keras, bersusah payah, banting tulang. Coba lihat Alkitab terjemahan lama. Dia bilang begini, aku tahu segala perbuatan dan kelelahanmu. Terjemahan Indonesia sehari-hari, aku tahu apa yang kalian buat, kalian bekerja keras. Jadi rupanya di dalam melayani, mereka kerja keras sampai kelelahan. Maka jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Jerih payah sampai lelah, kopos bahasa Yunani-nya. Barclay menjelaskan kata ini, mengatakan ciri khas dari kata ini ialah mengungkapkan satu jerih payah yang menutup semua pikiran dan tenaga dari pelaku. Jadi kalau saya bekerja, curahkan pikiran saya, curahkan tenaga saya, curahkan seluruh pikiran saya. Itu namanya kopos. Itu baru jerih lelah. Karena itu, kalau saudara bekerja, saudara melayani, tapi tidak mencurahkan seluruh pikiran, perasaan, hati saudara, perhatian saudara pada pelayanan yang saudara kerjakan, saudara belum bisa disebut berjerih lelah bagi Tuhan. Maka jemaat Efesus bukan jemaat yang bersantai-santai dan melayani seadanya. Tidak. Conway
mengatakan begini, ini menunjukkan kesenangan ilahi terhadap kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan mereka. Itu berat, sepenuh hati, sungguh-sungguh. Banyak orang yang bekerja untuk Tuhan melakukan seakan-akan hanya dengan satu tangan atau bahkan dengan satu jari. Maksudnya apa? Kalau kerja sungguh-sungguh, pegang semua, lakukan sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang kerja santai-santai. Artinya adalah, kalau dia hanya pakai satu jari, dia anggap remeh beban ini. Dia lakukan dengan santai sekali. Tidak. Banyak gereja, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak mengarahkan seluruh pikiran dan hati dan apa yang ada pada mereka dalam kesungguhan sampai lelah, sampai berjerih payah, hanya melakukannya seadanya seperti orang yang mengangkat sesuatu dengan ujung jari. Sekarang saya tanya, semua hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, saudara kalau berkhotbah, apa yang saudara bikin? Hanya persiapan seadanya saja seperti orang yang begitu. Semua pemusik yang melayani di gereja ini, karena saudara sudah mahir dalam musik, pintar dalam musik, apakah masih mengerahkan seluruh kemampuan? Atau karena saudara sudah mahir sehingga bermain seadanya seperti orang pakai satu jari? Kalau hanya berkhotbah seadanya berkhotbah, saya tidak perlu persiapan seberat ini, tidak. Karena sementara saya duduk, tidak tahu apa yang terjadi, suruh bangun langsung naik ke mimbar dan khotbah, saya bisa. Dan masih bagus. Jemaat mendengar mungkin masih bagus. Tapi saya tidak melakukan dengan seluruh kemampuan yang ada pada saya. Saya tidak mengerahkan seluruh potensi yang ada pada saya untuk mempersiapkan firman. Tidak. Dan dalam hal pemberitaan firman, saya kira selama 12 tahun saudara ikut gereja ini, saudara tahu bagaimana saya mati-matian di dalam mempersiapkan firman. Menghabiskan begitu banyak waktu. Kadang-kadang sampai stres, memeras pikiran. Belum lagi ketemu artikel bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya Inggris klasik yang sukar sekali diterjemahkan. Menghabiskan waktu berjam-jam melakukan semua itu. Capek memang. Tapi saya betul-betul berjerih lelah di dalam mempersiapkan firman. Dan saya mau juga bahwa kita belajar dari gereja Efesus yang di dalam melayani betul-betul berjerih lelah. Apakah seluruh majelis di gereja ini sudah berjerih lelah? Apakah semua bagian multimedia sudah betul-betul berjerih lelah? Apakah guru sekolah minggu sudah berjerih lelah? Apakah seluruh pengurus komisi-komisi sudah berjerih lelah di dalam melayani? Jikalau tidak, kita perlu belajar dari gereja Efesus. Gereja yang bagus ini, yang melayani dengan kopos sampai mengeluarkan segala kemampuan sampai kelelahan. Pak Henson dan teman-teman, Pak Joji Tofel, semua dulu punya band namanya Upperwi Band. Itu band ternama di Kota Kupang. Ternama tapi tinggal nama. Tapi itu band bagus. Saya menyertai mereka juga sampai lomba-lomba di mana pun. Mereka cuma kalah dari The Massive saja pada sekian tahun yang lampau. Tapi kalau mereka mau lomba, latihan pagi sampai malam. Enson bangun tidur langsung pegang bass, ya, habis mandi, semua begitu. Mereka sangat mengerahkan seluruh kemampuan untuk lomba. Sekarang saya tanya, kalau untuk pelayanan, berjerilah seperti itu atau tidak?
semua kita seharusnya introspeksi. Setelah 12 tahun kita eksis, masihkah kita melayani dengan cara dan semangat berjerih lelah seperti itu atau tidak? Ketiga, jemaat ini adalah jemaat yang bertekun. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam iman mereka kepada Kristus. Memangnya kenapa mereka ada di Efesus? John Stott mengatakan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mendapatkan oposisi atau perlawanan lokal yang sangat hebat atau sangat banyak dari agama-agama lain, karena kota Efesus adalah kota yang pluralis. Adalah seperti saya bilang tadi, itu adalah Romawi Timur di Turki sana. Efesus yang ada di Turki adalah salah satu pusat penyembahan kaisar. Pada masa itu, Romawi menjadikan kaisar-kaisar mereka itu sebagai dewa. Karena itulah maka ada penyembahan kaisar. Dan siapa yang tidak menyembah kaisar, kuil-kuil penyembahan didirikan untuk para kaisar. Dan siapa yang tidak menyembah atau berikan korban kepada kaisar, diancam dengan hukuman mati. Saya kutip kata-kata Barclay. Barclay mengatakan Efesus juga mempunyai kuil-kuil terkenal dari kaisar Romawi yang didewakan, Claudius dan Nero. Dan kemudian hari ada tambahan kuil dari kaisar Hadrian dan Severus. Di Efesus agama kafir sangat kuat. Kalau saudara lihat gambar ini adalah sisa puing-puing dari kuil-kuil penyembahan untuk kaisar-kaisar Romawi. Ya. Next. Nah, semua ini adalah sisa kuil-kuil penyembahan kepada kaisar. Dan saudara, bukan hanya penyembahan kaisar. Yang lebih hebat adalah Efesus itu adalah pusat penyembahan dari Dewi Artemis atau Dewi Diana. Salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa lampau. Perhatikan kisah 19 ayat 28. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak katanya, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Maka orang Efesus mempunyai satu dewi, namanya Dewi Artemis atau Dewi Diana. Ini adalah patung dari Dewi Artemis atau Dewi Diana yang ada di Efesus. Dan mereka mendirikan kuil-kuil penyembahan untuk Dewi Artemis ini. Ini adalah peninggalan dari kuil Dewi Diana. Next. Dan hasil rekonstruksi dari para arkeolog itu menunjukkan bahwa kuil ini kan puing-puingnya saja, sisa-sisa. Tapi kuil Dewi Diana yang asli pada zaman dulu itu modelnya seperti ini. Ini adalah kuil Dewi Diana. Saudara-saudara, di kuil ini pusat penyembahan Dewi Artemis. Dan di situ ada 1000 pendeta perempuan, pendeta kafir perempuan. 1000 pendeta perempuan, tapi juga sekaligus menjadi 1000 pelacur bakti. Apa maksudnya pelacur bakti? Bahwa di sana mereka percaya bahwa Efesus akan subur jikalau Dewi Diana itu mau kawin dengan pasangannya. Tapi bagaimana bisa Dewi Diana itu mau kawin sama pasangannya, mau hubungan seks sama pasangannya? Mereka perlu dirangsang. Dan rangsangannya adalah dijadikan pesta seks di kuil itu. Dan 1000 perempuan pelacur bakti siap untuk melayani di dalam pesta seks itu.
Itu disebut bakti karena dengan melakukan pesta seks, mereka merangsang Dewi Diana untuk berhubungan dengan pasangannya. Akibat hubungan itu, maka suburlah Efesus. Maka gereja Efesus ada di tengah-tengah penyembahan kaisar, juga ada di tengah-tengah penyembahan Dewi Artemis yang adalah dewi asli dari orang Efesus. Barclay mengatakan, selain menjadi pusat agama, kuil Artemis juga menjadi pusat kejahatan dan kebejatan moral. Kuil itu mempunyai hak suaka. Semua penjahat akan dilindungi jika mereka dapat masuk ke kuil tersebut. Kuil itu juga memiliki ratusan pendeta perempuan yang berperan sebagai pelacur kudus. Semua ini menjadikan Efesus sebagai tempat yang terkenal dengan kejahatannya. Nah, karena itulah maka orang-orang kafir yang menyembah dewa-dewa ini juga menyembah kaisar. Mereka melakukan oposisi lokal terhadap jemaat Efesus, sehingga jemaat Efesus banyak menderitanya, banyak sengsaranya. Bahkan mereka sampai dilarang untuk aktivitas umum, termasuk berbelanja pun mereka tidak diizinkan. Itulah sebabnya gereja ini sangat menderita. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Sabar di sini artinya apa? Sabar di sini artinya sekalipun mereka banyak kesulitan, banyak menderita, mereka tetap setia ikut Tuhan. Mereka tidak marah pada Tuhan, tidak kecewa pada Tuhan, tidak bersungut-sungut dan lari dari Tuhan. Tidak. Mereka tetap sabar dan setia. Apakah jemaat kita model seperti ini? Yang sekalipun banyak kesulitan, tidak bergeser dari iman kepada Tuhan. Keempat, jemaat ini banyak bagusnya. Keempat adalah jemaat ini gigih dalam menghadapi rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dikatakan mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Orang jahat di sini bukan orang jahat secara moral, tidak. Tapi konteks ayat itu, kalimat-kalimat selanjutnya, orang jahat di situ merujuk kepada rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristen, beritakan firman, tapi sesungguhnya mereka rasul-rasul palsu. Jemaat Efesus tidak sabar terhadap mereka, dan mereka bukan hanya tidak sabar, tapi mereka membongkar dan membuktikan rasul-rasul itu adalah rasul palsu. Saudara-saudara, jemaat bisa bongkar kesesatan para rasul palsu. Ini menunjukkan bahwa jemaat Efesus sangat kuat di dalam doktrin, sangat kuat di dalam ajaran, tidak mudah. Bukan hanya tidak mudah disesatkan, tapi bahkan bongkar penyesatan. Sementara banyak gereja masih berjuang untuk tidak tersesat, jemaat Efesus sudah maju, bahkan membongkar kesesatan. Penyesatan begitu banyak sekarang ini. Era medsos membuat siapa saja bisa khotbah apa saja dan mempublikasikannya di medsos. Mulai dari ajaran yang benar sampai ajaran yang paling gila sekalipun ada di medsos. Dan berapa banyak orang yang terseret, tersesat dengan itu. Dan apakah kita bukan hanya tidak tersesat, tapi bisa membongkar kesesatan-kesesatan itu? Itu yang saya lakukan, dan memang akibatnya banyak orang marah. Tapi peduli amat. Jemaat ini dipuji karena engkau tidak dapat sabar. Nanti jemaat Korintus dicela karena terlalu sabar. Sebab engkau sabar saja kalau ada orang datang membawa ajaran yang lain. Yang terlalu sabar dicela, yang tidak sabar dipuji. Ada orang ajarkan ajaran sabar,
Anak Tuhan harus penuh kasih. Ya, kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menang sendiri. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Terserah. Tapi jemaat ini bagus. Kuat di dalam pengajaran. Kuat di dalam doktrin. Sehingga bukan saja tidak tersesat. Tapi membongkar penyesatan para rasul palsu. Kira-kira kita sudah bisa begitu? Kelima, jemaat ini tidak jadi bosan dalam mengiring Tuhan. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Menurut versi King James, mereka tidak menjadi tak bersemangat. New International Version tidak menjadi lelah atau bosan. Sepertinya ini berhubungan dengan penderitaan yang mereka alami. Bahwa dengan banyaknya penderitaan yang mereka alami, mereka tidak bosan di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Keenam, jemaat ini benci kejahatan. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Butuh studi yang panjang untuk mencari tahu, melacak ajaran pengikut Nikolaus itu yang bagaimana. Ini Nikolaus yang mana? Ada tafsiran bahwa ini adalah Nikolaus, salah satu dari 7 diaken yang kemudian jadi sesat. Tapi saya tidak setuju penafsiran seperti itu. Dan di sini bukan Nikolausnya yang menjadi masalah, tapi pengikut-pengikut Nikolaus. Di sini ditekankan segala perbuatan. Kelihatannya mereka mempunyai sebuah perbuatan yang jahat. Beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka punya kecacatan moral, mungkin seperti children of God pada masa kini. Dan kehidupan seperti itu dibenci oleh jemaat Efesus. Berarti jemaat Efesus ini bukan hanya punya kekuatan doktrinal, tapi juga punya kekuatan moral. Ini luar biasa. 6 fakta ini menunjukkan gereja Efesus itu gereja yang luar biasa. Gereja yang bagus, gereja yang hebat. Bahkan Tuhan pun memuji gereja ini. Di ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu. Ada nada pujian di sana bahwa Tuhan memuji jemaat ini karena bagus. Setelah 12 tahun gereja kita, dan jikalau Tuhan Yesus menilai gereja kita, apakah ada pujian bagi kita? Dari 6 yang bagus dari jemaat Efesus ini, bagaimana gereja kita dalam 6 hal ini? Ini penting bagi kita untuk introspeksi diri. Seluruh majelis, seluruh pelayan, seluruh hamba Tuhan, seluruh anggota komisi, seluruh jemaat, seluruh guru sekolah minggu. Kita kembali melihat apakah kita bisa meneladani hal yang baik di dalam jemaat Efesus ini atau tidak. Ini hal pertama. Sekarang hal kedua. Celaan terhadap jemaat Efesus. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Tadi puji, sekarang cela. Ini menunjukkan Tuhan itu fair. Apa yang layak dipuji, pujilah. Dan apa yang layak dicela, celalah. Ada orang yang rajin mencela, tapi tidak bisa memuji. Ada orang yang rajin puji, tapi tidak berani mencela. Ada orang yang hanya memuji terus, tidak pernah memberikan kritik. Ada orang yang kritik terus, tidak pernah memuji. Ada orang yang kritik juga tidak, puji juga tidak. Entah apa yang ada di pikirannya. Semua misteri bagi kita.
Tuhan memuji karena ada 6 hal yang baik. Tuhan puji, aku tahu. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa Tuhan celah? Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah. Bagus gereja ini. Tapi masalahnya mereka satu. Mereka kehilangan kasih yang semula. Kasih kepada siapa? Ada penafsir bilang kasih kepada Tuhan. Ada yang bilang kasih pada sesama. Tapi menurut saya itu tak bisa dipisahkan. 1 Yohanes 4:20-21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Tidak bisa dipisahkan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan luar biasa. Lihat tetangga. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bagaimana engkau bisa memuji Allah, tapi engkau membenci saudaramu? Bagaimana engkau mengasihi Allah pada saat yang sama membenci saudaramu? Tidak bisa. Kasih kepada Allah dan kepada sesama tak bisa dipisahkan. Karena itu kalau gereja Efesus dicela karena kehilangan kasih yang semula, maka mereka bisa kehilangan kasih kepada Allah dan kehilangan kasih kepada sesama. Mari kita lihat satu persatu. Mereka kehilangan kasih kepada Allah. Saudara, pada waktu Paulus menulis surat pertama kali untuk gereja Efesus, mereka masih berkobar-kobar dengan kasih kepada Allah. Efesus 6 ayat yang ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang semoga Allah memberkati saudara semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tak dapat padam. Berarti jemaat ini memang mengasihi Allah dengan kasih yang hebat sekali, luar biasa. Tapi pada waktu kitab Wahyu ditulis, gereja ini telah kehilangan kasih mereka yang semula. Bagaimana mereka kehilangan kasih yang semula? Padahal mereka jemaat yang gigih di dalam melayani. Tadi kita sudah lihat mereka kopos, jerih lelah, melayani dengan sangat luar biasa. Bagaimana bisa kehilangan kasih sambil tetap gigih dan giat seperti itu? Camkan ini baik-baik. Orang bisa gigih dan giat, tapi tanpa kasih. Saya bisa saja gigih dalam memberitakan firman, di dalam mempersiapkan khotbah, mempersiapkan bahan pelajaran Alkitab. Saya bahkan bisa gigih di dalam menanggapi ajaran-ajaran sesat. Tapi saya bisa melakukan itu bukan karena saya mengasihi Tuhan, tapi karena itu memang sudah jadi tugas saya. Karena kalau saya tidak khotbah, bagaimana gereja ini? Mau tidak mau harus khotbah. Jadi saya melakukannya karena tugas. Saya bisa saja gigih di dalam menanggapi ajaran-ajaran yang sesat. Bukan karena saya mengasihi Allah, tapi hanya karena memang hobinya berdebat. Saya bisa menanggapi seadanya ajaran, bukan karena saya mengasihi Allah, tapi hanya supaya subscribernya naik. Berarti orang bisa gigih, tapi kegigihan tidak identik dengan kasih kepada Allah. Maka orang bisa melayani dengan sungguh-sungguh, orang bisa melayani dengan gigih, tidak pernah absen dalam pelayanan. Tapi yang menggerakkannya ini apa? Belum tentu kasih.
Yuk, sudah 12 tahun. Saya tanya, majelis yang rajin melayani, kenapa masih mau melayani? Semua tim multimedia yang ada, yang berjeri lelah, ayo, kenapa masih berjeri lelah? Semua pendeta, penginjil yang masih melayani, ayo, kenapa masih melayani? Karena ada kemungkinan kita masih tetap ada dalam pelayanan, tapi kita melakukannya tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Hanya karena memang itu kewajiban kita. Saya selalu berulang-ulang berkata bahwa action yang sama bisa jadi karena motivasinya berbeda. Tidak semua orang yang berbakti sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Tidak semua orang yang melayani sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada juga yang giat melayani luar biasa, Senin sampai Sabtu sampai Minggu, layani terus. Kenapa? Karena banyak duit dari sana. Bisa terjadi demikian. Seperti saya beritakan pada beberapa minggu lalu, bahkan ada calon pengkhotbah, pasti rajin sekali pengkhotbahnya khotbah, duitnya banyak. Pertanyaan kita adalah, jikalau kita masih aktif sampai hari ini dalam ikut Tuhan, dalam berbakti, dalam melayani, dalam semua aktivitas agama kita, masihkah itu didorong oleh kasih? Motivasi penting. Motivasi kadang tidak terlihat dari action, karena action bisa menipu, tapi motivasi akan membedakannya. Saya pernah cerita, ada orang yang, beberapa orang bikin lomba lari, yang menang dapat 100.000. Maka mereka siap, 1, 2, 3 lari. Satu bapak lari dengan kencang dan dia keluar sebagai pemenang, dapat 100.000. Dia loncat-loncat. Wah. Mereka bilang, ulang. Babak kedua, lari dengan kencang. Si bapak juga lari kencang. Dia tidak lagi nomor 1 tapi nomor 3. Tapi tidak dapat duit, tapi dia wah loncat-loncat. Ulang, babak ketiga. Babak ketiga semua lari. Si bapak juga lari tapi kelelahan. Semua masuk. Bapak paling belakang. Setelah bapak paling belakang, paling kekorek. Tapi bapak wah. Orang heran. Bapak ini juara 1 loncat-loncat. Juara 3 loncat-loncat. Kakorek juga loncat. Tidak dapat apa-apa juga loncat. Kenapa? Ya karena saya lari bukan untuk cari duit. Karena saya lari bukan untuk menang. Terus bapak lari untuk apa? Saya lari karena saya mau olahraga. Lihat kan? Berarti motivasi. Memang action bisa sama. Motivasi akan menentukan pada titik-titik tertentu. Di dalam action kita. Tanya. Masihkah hati yang mengasihi Allah berkobar-kobar di hati kita. Di dalam melakukan semua pelayanan kita. Kedua, mereka bisa kehilangan kasih kepada sesama. Dalam surat Efesus, nampak mereka bukan hanya mengasihi Allah dengan kasih yang tidak binasa. Mereka mengasihi sesama juga. Ayat 15 dari Efesus pasal 1. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Bagus sekali jemaat ini. Tapi rupanya di dalam kitab Wahyu, mereka meninggalkan kasih semula. Api kasih untuk sesama mereka mulai padam. Beberapa penafsir mengatakan api kasih. Awalnya gereja ini bagus. Api kasih kepada sesama berkobar-kobar. Tapi lama-lama api kasih pada sesama padam. Ada api lain yang menyala. Api apa? Api kebencian. Api iri hati. Api kedengkian. Api kecemburuan. Mulai menyala di dalam jemaat Efesus.
Perhatikan komentar Barclay. Sukacita dari kasih persaudaraan mereka telah lenyap. Pada masa-masa awal, anggota jemaat Efesus benar-benar saling mengasihi. Pertikaian tidak pernah muncul. Hati siap bersimpati, tangan siap menolong. Namun sesuatu yang salah telah terjadi. Tampaknya upaya mereka untuk memburu para penyesat telah mematikan cinta kasih mereka. Ortodoksi atau upaya memelihara ajaran gereja harus dibayar dengan hilangnya persahabatan sejati. Jika ini terjadi, ortodoksi membayar harga yang mahal. Seluruh ortodoksi di dunia tidak akan menggantikan tempat kasih. Ortodoksi itu artinya lurusnya ajaran. Tidak bisa menggantikan tempat kasih. Maka awalnya mereka saling mengasihi, saling menopang, saling simpati, saling tolong. Tapi belakangan kasih itu menjadi hilang. Sehingga bahkan bisa timbul saling benci, saling dengki, saling iri hati. Di tengah-tengah gereja itu, mereka telah kehilangan kasih yang semula. Saya tahu sejak 12 tahun yang lalu bagaimana kita memulai semua gereja ini dengan perjuangan, segala keringat air mata menetes. Tidak ada dengki, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Semua bergandengan tangan dengan satu tujuan. Tapi tanya, setelah 12 tahun, masihkah ada kasih seperti itu? Ataukah kita sudah saling membenci satu sama lain, apalagi menolong? Kita sudah saling iri hati satu sama lain, melihat yang lain sebagai saingan yang perlu disingkirkan, melihat yang lain sebagai musuh daripada sebagai saudara. 12 tahun sudah kita ada pada bahaya kehilangan kasih seorang akan yang lain. Saya tidak tahu, mungkin komisi apa yang harus berpikir tentang itu. Komisi ibadah kah? Dulu kita ada retreat bersama seluruh jemaat, pergi ke hutan-hutan, kemana-mana, bersekutu dengan baik. Tapi kita tidak pernah melakukan itu lagi. Saya khawatir bahwa api kasih yang pernah menyala di hati kita seorang terhadap yang lain padam, dan muncul api kebencian, kedengkian seorang terhadap yang lain. Kiranya ini bisa membuat kita introspeksi diri. Masihkah kita melakukan semuanya karena kasih kepada Allah? Dan masihkah punya api kasih terhadap satu sama lain? Gereja ini gereja yang bagus seperti sudah saya tunjukkan. Biarpun demikian, mereka hilang kasih mula-mula. Itu berarti semangat dalam pelayanan tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ketekunan dalam iman tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kebencian terhadap kejahatan tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kemurnian doktrinal tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena kasih adalah hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Karena itu sekalipun jemaat Efesus adalah jemaat yang hebat, mereka tetap dicela karena kehilangan kasih itu. Dan berita ini datang kepada kita supaya kita menyadari kasih jauh lebih penting dari semua kebencian terhadap kejahatan, kemurnian doktrinal, semangat di dalam pelayanan, atau semua hal bagus lainnya. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia,
memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku bagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Maka renungkanlah, kalau yang mulai kehilangan kasih, kembali kobarkan kasih kepada Allah. Kalau ada api lain yang sudah muncul di hatimu terhadap sesama, kebencian, iri, dengki, kejengkelan, matikanlah dan biarlah api kasih terus berkobar-kobar di hati kita. 12 tahun. Api apa yang terbesar di hati kita? Ketiga, nasihat dan ancaman bagi jemaat Efesus. Setelah Tuhan celah mereka, Tuhan kasih nasihat mereka. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Mereka hilang kasih mula-mula. Dan ayat ini berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti kehilangan kasih itu dianggap sebagai sebuah kejatuhan. Tapi saudara, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia di sini tidak terlalu kuat, karena hanya bilang, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Di dalam New American Standard Bible, remember therefore from where you have fallen. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Dari mana? Revised Standard Version, remember then from what you have fallen. Sebab itu ingatlah dari apa engkau telah jatuh. Nah, dari mana, dari apa, itu yang tidak muncul di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di sini Tuhan menasihati mereka. Lihat kembali ke belakang. Lihat titik di mana engkau kehilangan kasih. Momen apa engkau kehilangan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Itu yang perlu diingat. Maksudnya begini, dulunya, kalau saya misalnya, dulunya saya sangat mengasihi Tuhan. Tapi sekarang ternyata saya tidak mengasihi Tuhan lagi. Saya harus lihat titik terakhir saya mengasihi Tuhan di mana. Dan mengapa saya berubah menjadi tidak mengasihi Tuhan. Saya perlu ingat dari titik mana saya jatuh. Dulunya saya orang yang paling mengasihi sesama. Saya positif thinking sama orang. Saya sangat simpati pada orang. Saya sangat peduli dengan orang. Tapi sekarang hati saya mengeras. Saya benci orang. Saya iri hati orang. Saya tidak suka lagi sama orang lain. Saya perlu, dulu saya begitu, sekarang saya begini. Di titik mana saya berubah? Dari titik mana saya jatuh? Ingatlah. Itu yang dimaksudkan di sini. Ingat itu dan kembali. Makanya ayat 5 dikatakan, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dalam King James dibilang, repent and do the first works. Bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama. Loh, bukankah mereka masih setia melakukan pekerjaan pertama dari awal? Ya, tapi mereka melakukan itu tanpa kasih. Sekarang bertobat, punya hati mengasihi Tuhan dan sesama, dan kembali lagi melakukan seperti yang kamu lakukan dari pertama. Kamu semangat, kamu sungguh-sungguh, kamu jeri lelah, tapi tanpa kasih. Sekarang cari titiknya, kembali dan mulai lakukan yang sama, tapi dengan hati yang baru, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama. Itu maksudnya. Itu nasihat Tuhan. Mari, 12 tahun gereja kita,
masing-masing jemaat, seluruh majelis, seluruh aktivis gereja, pelayan-pelayan, kita introspeksi diri dan kembali melakukan semua yang kita lakukan dari 12 tahun yang lalu, tapi dengan hati yang sudah dibaharui, hati yang sudah penuh kasih kepada Allah lagi, hati yang penuh kasih kepada sesama. Itu nasihat Tuhan. Tapi nasihat Tuhan ini juga disertai ancaman. Ayat 5. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jikalau engkau tidak kembali mengasihi. Jikalau engkau tidak kembali berkobar-kobar kasih kepada Allah dan sesama. Aku akan datang. Tuhan pemilik gereja itu. Dan dia akan mengambil kaki dian. Kaki dian itu lampu yang ada di dalam bait suci. Yang ada tiang, lalu cabang-cabang yang kadang-kadang kita di gereja taruh lilin itu. Ada 7, itu kaki dian. Tuhan bilang, kalau tidak kembali pada kasih mula-mula, Tuhan ambil kaki diannya. Apa artinya Tuhan ambil kaki dian? Saya kutip kata-kata Clark. Clark mengatakan, karena di sini ada gambaran kaki dian dalam kemah suci dan bait Allah yang tidak bisa disingkirkan tanpa menyingkirkan seluruh pelayanan imam-imam. Maka ancaman di sini menunjukkan bahwa jika mereka tidak bertobat dan seterusnya, dia akan membuat mereka tidak mempunyai gereja. Mereka akan tidak mempunyai pendeta, tidak lagi mempunyai firman, tidak lagi punya sakramen, dan tidak lagi mendapatkan kehadiran Tuhan Yesus di sana. Wah, jikalau Tuhan cabut kaki dian, gereja bisa tetap jalan, tapi pemberitaannya bukan lagi firman Tuhan, filsafat manusia, teori-teori manusia mulai muncul di dalam mimbar-mimbar gereja. Lalu ajaran yang disampaikan bukan lagi Injil, bukan lagi firman yang murni, tapi penyesatan. Firman Tuhan yang murni dicabut, sehingga yang muncul dari mimbar gereja hanyalah semua teori-teori motivasi dunia yang kelihatannya bijak, tapi bukan firman Tuhan. Sakramen kehilangan artinya, dan lebih parah adalah kehadiran Tuhan tidak lagi di sana. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang bait Allah, selalu dibilang rumahku, rumahku. Rumahku adalah rumah doa segala bangsa. Kamu jadikan sarang penyamun. Rumahku, rumahku, rumahku. Tapi pada waktu dia menubuatkan kehancuran Yerusalem, dia bilang, rumahmu ini akan kedapatan sunyi. Rumahmu bukan lagi rumahku. Maka gereja bisa tetap jalan, tapi gereja bisa berhenti jadi rumah Tuhan. Gereja hanya menjadi rumahmu, tapi kehadiran Tuhan tidak lagi muncul di sana. Jikalau gereja tidak kembali pada kasih yang semula, Tuhan mengancam menghabisi gereja itu. Dan faktanya gereja Efesus mengalami ancaman itu. Saya kutip kata-kata yang agak panjang dari John Stott. John Stott bilang begini, iya, Tuhan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak mentaati perintahnya dan tidak bertobat, keberadaan gereja mereka akan diakhiri secara memalukan. Tidak ada gereja yang mempunyai tempat yang aman dan permanen di dalam dunia. Tidak ada. Gereja sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, bisa lenyap. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa bertahan di dalam dunia ini, permanen. Ketika Singosari begitu kokoh, akhirnya runtuh juga dari Majapahit. Majapahit begitu kokoh, runtuh juga. Assyria lewat Babilonia habis, Persia, Media Persia habis, Yunani selesai, Romawi yang bertahan lama habis juga. Demikian gereja tidak punya keberadaan yang permanen dalam dunia.
Gereja diuji secara terus-menerus. Jika kita menilai dari surat yang ditulis oleh Uskup Ignatius dari Antioquia kepada gereja Efesus pada awal abad kedua, gereja ini hidup kembali sesuai seruan Kristus. Berarti abad kedua, gereja Efesus masih hidup. Ignatius menggambarkan dengan ungkapan yang bersemangat. Tapi belakangan gereja itu tergelincir lagi. Dan pada abad pertengahan, kesaksian Kristennya dihapuskan. Stasiun kereta api kecil dan hotel dan beberapa rumah orang miskin di Ayasuluk. Ayasuluk ini kota di Turki yang sekarang menguasai reruntuhan kota itu, merupakan suatu gambaran atau pernyataan yang hidup tentang penghakiman, hukuman, nasib tragis yang menimpa Efesus dan gerejanya. Selain itu, tidak ada apapun kecuali reruntuhan dan tanah berlumpur atau berawa. Seorang pelancong yang mengunjungi desa itu menemukan hanya 3 orang Kristen di sana. Dan mereka ini tenggelam dalam ketidaktahuan dan sikap acuh tak acuh sedemikian rupa sehingga hampir tidak pernah mendengar nama Paulus atau Yohanes. Peringatan Kristus kepada Efesus ini juga cocok bagi kita sekarang. Terang gereja kita sendiri akan dipadamkan jika kita secara tegar tengkuk bertekun dalam penolakan untuk mengasihi Kristus. Secara umum, Turki adalah pusat Kristen, tapi habis. Dan yang menyedihkan, peninggalan sejarah Hagia Sophia, gereja katedral yang megah sekali, warisan kekristenan. Tuhan kosongkan dan jadi museum. Sudah jadi museum, jadi masjid lagi. Dari sudut pandang manusia, menurut saya memang kurang ajar itu, si Endrogan itu. Itu mencuri sejarah. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan itu? Bukankah itu gereja Tuhan? Kenapa Tuhan bukan hanya meninggalkan, tapi bahkan beralih jadi museum, sekarang jadi tempat ibadah agama lain. Dan mereka boleh bersuka cita ketika azan keluar dari sana. Rasanya memang menyakitkan. Tapi tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Bukan. Mungkinkah karena kekristenan di sana meninggalkan kasih semula dan tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mempertahankan gereja seperti itu di dunia ini. Coba saudara lihat gambar ini. Ini hanyalah puing-puing gereja Efesus. Kalau saudara pergi ke Turki sekarang, saudara bisa mengunjungi di kota Ayasuluk. Hanya puing-puing jemaat Efesus. Cuma batu model seperti ini. Next. Mengapa Tuhan mengizinkan gerejanya hancur? Saya kutip kata-kata dari pulpit komentari. Tuhan kita, Yesus, tidak menginginkan keberadaan lebih lama dari satu gereja yang kasihnya menurun. Gereja yang dingin, tidak mewakili dan tidak bisa mewakili Yesus dalam dunia ini. Gereja itu tidak lagi mengerjakan tujuan pembentukan gereja. Dan karena itu tidak ada alasan mengapa gereja itu harus dilanjutkan. Sekarang ada banyak gereja bisa bangga karena jumlah yang sangat besar. Sinodenya besar sekali. Gedungnya besar sekali. Jemaatnya banyak sekali. Tapi kalau tidak kembali kepada kasih yang semula. Mula-mula Tuhan menarik seluruh kehadirannya dari sana. Tidak ada firman lagi. Yang ada hanya segala macam teori manusia dan kesesatan masuk. Mereka masih seolah-olah puji Tuhan dan rasa urapan. Tapi hanya perasaan mereka sendiri. Tuhan meninggalkan gereja itu. Dan ada saatnya di mana semua
diakhiri. Jangan pikir kekristenan di Kupang ini kuat sekali. Sekuat-kuatnya kita tidak pernah bisa sekuat Turki pada masa lampau. Sebanyak-banyaknya gereja di NTT tidak sebanyak gereja di Asia Kecil pada masa lampau. Tidak. Tapi kita lihat mereka habis semua. Bahkan hanya tinggal gedung Hagia Sophia pun diambil dan dicaplok orang. Lalu apa jaminan bahwa kekristenan dan gereja-gereja secara khusus kita di NTT yang adalah mayoritas masih bisa bertahan, masih bisa eksis 100, 200, 300 tahun yang lalu? Kalau gereja tidak lagi bisa punya kasih kepada Tuhan dan sesama, tidak ada alasan mempertahankan gereja seperti itu. Ancaman ini berlaku bagi kita. Gereja kita baru 12 tahun. Kalau kita ternyata telah jatuh dari kasih itu, mari ingat kembali dari titik mana semua kita, dan kembali minta Tuhan kobarkan kembali kasih kepada Allah, kobarkan kembali api kasih kepada sesama, dan kita semua boleh kembali kepada Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kembalilah pada kasih yang semula. Selamat ulang tahun yang ke-12. Amin.